Ini Ukti Yuli malah nggak ada nih, yang ngundang malah tidak hadir. Nah, sebelumnya sama Ukti Ola, sama Ukti Alifa itu sudah nyampe sini hadis yang biasa kita ketahui ya. Ini sudah Ustaz terjemahin. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang dengannya. Nah, ini kan ngeri ya, kita diperangi sama Allah. Jangankan kita diperangi sama Allah ya, kita menjadi orang yang bermaksiat saja, itu sudah kacau balau hidup kita. Ya, sekali lagi silakan dicatat, kita menjadi orang yang bermaksiat saja, itu sudah kacau balau hidup kita. Apalagi kalau kita dimusuhi sama Allah, itu ngeri sekali. Makanya anak-anak rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah sekali-kali memusuhi Allah. Termasuk di antara memusuhi Allah adalah kita memusuhi wali-walinya Allah. Siapa walinya Allah? Walinya Allah itu bermacam-macam, bertaraf-taraf. Kita selagi beriman dan beramal soleh, itu juga walinya Allah. Cuman kelas-kelas gitu loh. Ada yang kelas atas, ada yang kelas bawah. Soal nanti Allah membela kita atau enggak, soal Allah nanti memusuhi orang yang memusuhi kita atau enggak, yaitu urusannya Allah. Yang penting kita jangan pernah sekali-kali menyakiti walinya Allah. Ya, jangan sekali-kali menyakiti walinya Allah. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Nah, itu hadisnya, silakan dihafalkan. Hadis ini Ustadz Brili tahu hadis ini tuh justru ketika masih sekolah dasar. Ustadz Brili dulu sekolahnya di sekolah dasar. Nah, kemudian apa? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in afdhala min aja'i maftaratu alaihi. Nah, tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih baik, lebih mendekatkan diri kepadaku, kecuali yaitu apa yang aku fardukan. Seriuslah di dalam mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Apa yang Allah wajibkan itu banyak sekali, nggak cuman sholat 5 waktu, nggak cuman puasa Ramadan, nggak cuman zakat, haji gitu, nggak cuman itu. Ya, Ukhti Zulfi, Ukhti Zahratun, Ukhti Aulia, ya. Yang diwajibkan Allah itu nggak cuma itu. Di antara ini Ustadz Brili ngaji kitab Minahus Saniyah di komunitas ngaji dan ngopi kalau nggak salah nama komunitasnya itu. Di situ salah satunya adalah diperingatkan kita itu harus melaksanakan kewajiban yang paling berat, menjaga diri dari makanan yang haram. Jangan mengaku apalagi merasa sebagai walinya Allah, tapi memakan makanan atau minuman yang haram, ya. Ukhti Alifa, nggak mudah menjauhi makanan haram, itu nggak mudah. Oh Ustadz, gampang kok, tinggal nggak makan babi, nggak minum minuman yang memabukkan, nggak makan hewan yang makan kotoran, jalalah itu. Kan gampang Ustadz. Nah, tidak semudah itu. Istrinya Ustadz dulu kuliahnya di Malang, Ukhti Alifa ya, kuliahnya di Malang, punya salah satu guru yang doanya itu mustajab banget. Doanya itu mustajab banget. Ya, tapi suatu saat beliau masuk ke pemerintahan. Ya, kita tahu pemerintahan di Indonesia, mohon izin, mohon maaf sekali, ya, untuk menjauhi harta haram itu susah banget kalau sudah masuk di struktur pemerintahan. Bukan berarti nggak boleh jadi pejabat, enggak. Ya, ini masalah tadi loh, makanan halal dan haram. Kalau sudah makan yang haram itu, gurunya istrinya Ustadz Brili, itu akhirnya apa? Dulunya itu doanya luar biasa mustajabah, santrinya banyak. Gara-gara gabung di pemerintahan, akhirnya apa? Nggak punya santri sama sekali, doanya itu tidak lagi mustajabah. Kan ngeri itu. Kita jangan merasa, oh saya sudah hijrah, saya sudah pakai cadar, saya sudah berjenggot, saya sudah tahajud tiap malam, saya sudah baca sholawat setiap hari itu ribuan kali. Tapi kalau makanan dan minumannya masih haram, nggak ada gunanya. Loh Ustadz, masa nggak ada gunanya? Kan melaksanakan yang wajib. Iya, maksudnya gunanya ya menggugurkan kewajiban doang gitu ya. Tapi efek daripada ibadah itu nggak kerasa. Harusnya kalau orang sudah tahajud tiap malam, one day one juice, itu doanya sudah luar biasa. Sudah dihormati orang, apapun keinginannya dikabulkan Allah gitu ya. Masalahnya banyak orang yang merasa saya sudah walinya Allah, tapi karena makanannya haram ya, akhirnya apa? Ilmunya itu hilang, dia kemudian semakin berambisi dengan dunia, harta haram itu dikumpul-kumpulkan, nggak peduli, yang penting bisa digunakan untuk sodako, digunakan infak, bangun masjid, umroh, dan lain-lain, itu banyak.
Ya, itu banyak orang-orang zaman sekarang loh. Lihat kan berita terbaru, perusahaan yang membuat kartun Rara, tahu? Anak-anak, Ukti Alifa, Ukti Ola tahu kartun Rara? Nggak tahu? Ukti Aisyah tahu kartun Rara? Rara dan siapa sih? Namanya itu siapa? Itu kadang-kadang itu kan Islami banget ya, Rara dan Nusa ya, itu kan Islami banget. Ternyata bosnya yang punya perusahaan kartun Rara itu berselingkuh dengan, dan ya nggak tahu ya namanya berselingkuh itu gimana, yes pokoknya itulah. Ya akhirnya apa, kartun Rara dan Nusa nggak diminati penontonnya, langsung ya silakan cari aja beritanya Ukti Ola ya. Ya semacam itu orang, kelakuannya itu rohani, penampilannya rohani, kelakuannya roh halus. Banyak kan begitu itu. Ya itu gara-gara banyak makan harta haram. Ada juga kan ustadz yang kita idolakan, Ustadz Dulil juga mengidolakan. Ya, tapi makan harta yang haram. Akhirnya apa? Diusir. Ya kan, nggak disukai banyak orang sekarang. Masih muda beliau, tahu kan? Ya nggak usah kita sebut namanya. Ya, padahal hafal Quran. Mohon maaf. Ya, kalau sudah makan yang haram, harta yang haram itu nggak cuma karena zatnya haram, tapi dari pendapatannya yang haram itu juga bikin kita banyak masalah, dan kita nggak jadi wali gitu lah. Makanya maftaratu alaihi itu, hadis yang kita baca ini tadi, maftaratu alaihi itu adalah apa yang Allah tentukan, apa yang Allah tetapkan.